hewan nasional Indonesia burung Garuda kan ya? Kenapa semua orang ngiranya burung Garuda sih? Hewan nasional Indonesia itu cuma simbol doang. Aslinya tuh elang Jawa. Kalau hewan nasional Indonesia itu komodo. Sama kayak bendera lu kan, butan, naga tuh. Tapi kan hewan nasionalnya nggak naga kan? Ya kali naga. Hewan nasional kita tuh takin. Nah, kalau Paraguay apa tuh? Oh, hewan nasional negara gua itu ya nyamuk. Ih, kenapa sih pada ketawa? Ya iyalah, masa nyamuk kayak nggak ada hewan lain aja. Masih mending gua nyamuk, hewannya ada. Tuh, tanya tuh sama orang Wales tuh, hewan nasionalnya hewan apa? Kenapa emangnya? Tanya aja, coba. Ya udah, hewan nasional lu apaan sih? Hewan negara gua? Naga merah. Waduh, naga beneran, Cok. Nah, lu mangus lu. Sekarang Idul Adha. Makan kambing. Makan sapi. Hei, apa maksudmu? Nah, kan Idul Adha. Kita umat Islam melaksanakan Idul Adha itu dengan cara memotong hewan kurban kayak kambing, unta, sapi. Sapi kalian potong juga. Anak ini memang biadab tapasnya. Sapi itu hewan suci di agama Hindu. Di India kan juga banyak muslim. Terus kalau Idul Adha mereka gimana? Umat muslim masih bisa berkurban. Di beberapa bagian negara seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Delhi, umat muslim masih bisa menyembelih sapi atau kerbau. Tapi di negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, jangan coba-coba memotong sapi. Itu dilarang keras. Karena itu umat Islam di sana mengganti sapi dengan kerbau untuk dipotong ketika Idul Adha. Karena kerbau tidak dianggap suci. Ngomong sapi suci, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Tapi India pengekspor sapi nomor 3 terbesar di dunia, gimana? Hei, jangan sembarangan bicara. Demi dewa, yang diekspor itu adalah kerbau. Benar sekali tapasnya. Itu biasa kami sebut karabin. Ah, sama aja itu sapi tuh. Kurang ajar. Itu kerbau. Tapi lancar kerbau. Sapi. Mau minum apa nih? Sorry, lupa nawarin. Apa aja lah. Oke, gua ambilin air ya. Mau yang botol ada juga kok. Makin gak enak itu. Oke, jadi lu mau minum air apa nih? Gak pernah minum air gua. Soda ada nggak soda? Ada kok. Set, soda aja. Kalau ada yang botol gede, soda aja. Ada kok, ada man. Sejak kapan sih lu minum soda gini? Sejak pertama kali minuman soda dibuat tahun 1767 oleh ilmuwan Inggris Joseph Presley. Seriusan? Canda, pokoknya dari kecil gua cuma minum soda. Jadi lu gak pernah minum air nih? Beneran? Ya iya, gak pernah, gak ketelan. Emang lu pernah lihat gua minum air? Beneran gak pernah? Gak pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali gua minum air. Pipis lu warna apa? Hah? Waktu lu pipis nih, pasti lu pernah kan lihat? Nah, itu warna apa? Ya, sama aja kayak pipis biasa. Warna apa emangnya? Hitam. Kadang ungu, kadang juga abu-abu. Minum air gila, bahaya itu. Minum air enggak, ntar lu besok-besok bilang juga nggak pernah makan sayur. Sayur apaan emangnya? Allah Akbar. Menurut data Legatum Prosperity Index tahun 2023, negara Korea jadi negara nomor 3 yang paling sehat di dunia. Gak heran sih, soalnya kami suka banget makan kimchi. Kan tahu sendiri, kimchi itu banyak banget manfaatnya. Alah, songong. Setan juga daun kelor. Makanan di Jepang juga saya search kok. Contohnya sushi, makanan yang minim proses pengolahan seperti itu pasti tinggi gizinya dan juga enak, apalagi sushi salmon. Tahu nggak, ikan patin tuh lebih bergizi daripada ikan salmon. Sushi salmon, enakan juga ikan patin goreng. Dari Desember tahun 2023, seluruh minuman manis di Singapura wajib mencantumkan informasi kadar gula dari produk mereka. Ada grade ABCD yang boleh diminum sesuai kadar gulanya, dan ada grade D yang gulanya lebih dari 12%, itu dilarang untuk dijual. Pakai gula pasir sih, makanya pakai gula aren, lebih sehat. Udah, capek ngomong sama kalian. Gua mau nyuci dulu. Nyuci? Kan lu ada di rumah sakit. Nyuci darah lagi ngetren. Dah. Nyuci darah? Jepang panas banget ini. Sampai Gunung Fuji aja nggak ada lagi saljunya. Iya, ini pertama kalinya sejak 130 tahun yang lalu Gunung Fuji nggak ada saljunya. Ternyata kayak gini, musim panas di Jepang panas banget. Aduh, beli es yuk. Warungnya di mana ya? Warung, beli di vending machine aja. Lapar juga, beli di mana? Vending machine. Payung, panas no. Vending machine. Waduh, ada semua.
Beli mobil deh, pasti nggak ada kan? Vending mesin. Ada juga. Di Jepang, vending mesin menjual semuanya. Tapi nggak seru, panas banget ini. Padahal bentar lagi mau ngerayain Natal. Sedih. Lalu ngerayain Natal? Kristen lo? Enggak, agama Kibiko, Shinto. Tapi kita tetap ngerayain Natal. Ngapain Natalan? Ya emang trennya gitu. Aneh banget. Agama Shinto itu yang nyembah dewa Amaterasu gitu kan? Iya, tapi kita nyembah Buddha. Lah, kok jadi bingung sih? Daripada nyampur-nyampur kayak gitu, mending ikutin gua. Asyhadu. Kali ini 100.000 pasti dapat banyak nih. Kan barang-barang dari Cina tuh murah-murah ya kan. Kalau di Indonesia pasti juga murah nih. Ini Hong Kong loh, bukan China. Sama aja. Ya beda lah. Lo orang bawa 100.000 ke Hong Kong mau ngasih pengemis Mau kan? hidup lah, mau makan, mau tidur. Kalau wah, ini orang memang talak walas loh. Bawa 100.000 mau hidup di Hong Kong. Ha, cepat ketawa lo. Itu mau mati namanya. Lo makan angsa panggang khas Hong Kong. Sudah pasti duit lo kurang lo. Sepolsi makan di sini 200.000-an Kalau lo. makan 200.000 buat sebulan kali, Cek. Mana bisa bodoh. Hong Kong ini negara paling tinggi biaya hidupnya di Asia setelah Singapura loh. Jadi wadah mahal loh. Ya, Cek. Padahal juga mau nginep di sini, Cek. Kalau wah, nih malah lo orang mau tinggal di mana lo pakai duit 100.000 di Hong Kong lo orang paling miskin di Hong Kong saja tinggal di coffin house le malam ya itu 200.000 rupiah duit lu masih kurang lo. Buset, Cek. Mahal banget kamar begitu, Cek. Ya Allah. Metong aja nih, metong nih. Susah banget hidup sini. Kalau lu metong butuh peti butuh kremasi butuh upacara duitnya sudah 100 juta lebih lo. Habis itu mau dikubur kuburan permanen di sini 1,5 miliar rupiah lo. Gua metong aja susah banget di sini. Makanya jangan metong. Nggak bisa. Challenge kali ini berhadiah mobil mewah. Dan peserta yang terpilih adalah ya Allah, ya Allah, Bang Buas. Yes, gua dapat mobil ya Allah. Oke, pertanyaan pertama, Bang. Oke, siap. Negara apa yang benderanya ada gambar senapan AK-47? Emang ada? Nyerah Bang, nyerah. Ya, nyerah. Negara Mozambik Bang, di sana ada gambar AK-47 sama buku sama cangkul. Apa-apaan bendera negara kayak gitu? Gagal dapat mobil deh. Tenang Bang. Saya kasih satu kesempatan lagi deh. Beneran? Iya dong, jawab pertanyaan lagi ya. Oke. Negara apa yang nggak punya sungai sama sekali? Arab Saudi. Benar. Ya, sama mobil ya. Selamat Bang Buat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini Bang. Loh, kan saya dapat mobil, kok 50.000? Iya Bang, kan kontennya settingan. Ya kali jawab satu pertanyaan dapat mobil, enak banget. Mikir. Ada cabai di Australia, kecil banget nih, pedas banget. 400.000 sekilo di sini. Lagi ngapain, Bang? Lagi ngambil cabai gorengan nih. Buat dia jual lagi di Australia mahal katanya. Di sini ada cemilan ubi fermentasi favorit Oe. Itu harganya satu box 200.000. Wangi banget. Tape 200.000. Cek, makan tape di sini aja, Cek. Ampe lembek 200.000 makan tape di sini. Kalau di sini yang mewah itu ya orang-orangnya. Banyak orang India yang jadi CEO perusahaan raksasa di dunia. Contohnya Sundar Pichai, jadi CEO Google loh. Apalah arti CEO kalau nggak PNS? Mending jadi PNS, bisa banggain emak. Kalau aku guru di Finlandia, negara yang punya kualitas pendidikan nomor 1 di dunia. Dengan gaji 65 juta kurang lebih setiap bulannya, hidup kami cukup mewah di sini. Songong lu, temen gua juga guru, gede gajinya. Ya kan? Hah? Gaji? Gaji itu apa ya? Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies boleh, yang nggak boleh itu rasis. Tapi kok nomor 3 di internet negara aneh ya, yang jadi negara paling rasis. Ya mungkin karena orang aneh sering konflik sama minoritas Syiah dan pekerja imigran dari negara berkembang yang datang ke sini. Kalau bicara tentang pekerja imigran, khususnya dari Afrika dan Asia Selatan, mungkin karena kami, negara mana ini sering bayar mereka rendah ketimbang dari negara-negara lain. Makanya negara mana masuk daftar negara paling rasis nomor 2 di dunia. Sehabis perang karena konflik etnik, makanya negara kami agak susah menerima bangsa lain di negara kami. Maaf ya. Ya ampun, negara kalian ini ya. Di Indonesia mana ada yang rasis. Indonesia itu ya berbeda-beda namun tetap satu gitu. Bu Tuti lagi ngapain? Burik, ini lagi ngobrol sama aba-aba ini loh. Kayaknya makin bahagia nih, Bu. Kelihatan ya? Iya, soalnya makin gendut gitu.
Habis liburan juga ya, Bu ya? Kok tahu? Ya tahu dong, soalnya kulitnya itu gosong, hitam, dekil kayak gitu. Liburan ke pantai kan pastinya. Aduh, Bu, kapan punya anak? Liburan mulu. THR bentar lagi cair nih, Pak. Bukan cuma THR, gaji 14 juga. Sertifikat bakal cair juga nih. Bisa beli baju lebaran, bisa mewah-mewah juga kita nih. Ada Bu Tuti tuh. Bu Tuti, gimana Bu? Udah dapat THR-nya? Maksudnya udah ngajar, Bu. Asik ya Pak ngobrolin THR yang mau cair, terus gaji 13 yang mau cair, sertifikasi juga mau cair, bisa mewah-mewahan lebaran nanti pakai baju baru. Tapi ya tolong dong Pak, bagi dong rezekinya sama honorer kayak saya ini. Bapak kan kalau nggak bisa masuk kelas, siapa yang gantiin? Saya. Terus Bapak kalau ngoreksi soal nggak tahu jawabannya, siapa yang nyari jawabannya? Saya. Terus Bapak lagi kalau nggak bisa bikin RPP, siapa yang bantuin? Saya. Terus Bapak sering kan gangguin siswi-siswi di sini genit-genit kayak gitu. Awas nanti saya kasih tahu sama istrinya loh. Jangan dong. Pokoknya Bapak sama Bapak harus ngasih saya THR. Saya nggak mau tahu, nanti saya nggak mau bantuin lagi. Ya Bu. Siapa yang ribut sih? Bu Tuti lagi, bisa nggak Bu sehari aja nggak ribut? Pokoknya Bapak juga kasih saya THR. Iya Bu, minggu depan ya. Loh, saya kan kepala sekolahnya. Pak, nenek Pak. Charles, apakah kamu melupakan sesuatu? Apaan? Sebelum masuk kamar, kau harus mengetuk pintunya dulu. Iya, maaf Pak. Apa. Kita ini keluarga bangsawan kerajaan Inggris. Kenal dengan tata krama royal manner yang ketat. Jadi, bicara yang sopan, yang formal. Jangan apa. Tapi panggil Ayahanda. Nah, itu yang benar. Cukup elegan. Ayahanda. Apa yang ingin kau bicarakan? Sebelumnya, ulangi lagi dari luar, masuk ke kamar, ketuk lalu bicara yang sopan, yang formal. Mengerti? Mengerti Ayahanda. Maafkan hamba. Oke, ulangi. Ya, silakan masuk. Ayahanda, bolehkah aku membicarakan sesuatu? Baiklah, silakan bicara, Charles. Ayahanda, nenek terkena serangan jantung. Orang bikin gedung ini berapa tahun loh? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Walah, di China kita bikin gedung macam ini mah cuma dalam 1 malam loh. Bisa. Perusahaan Block Group di Chansa bangun gedung 10 lantai cuma dalam waktu 28 jam 45 menit saja loh pada tahun 2021. Bangunan ini dibuat dengan modul prefabrikasi. Jadi tinggal susun. Jadi seperti main Lego saja loh. Satu gedung doang udah bangga. Di Indonesia cek, kita bikin candi 1000. Cuma 1 malam. Bilangin sama bosnya, kalau mau lebih cepat pakai kuli Jawa makanya. Di India, kita punya kitab sastra yang dianggap suci karena isi ceritanya yang sangat memukau. Menceritakan tentang kehidupan drama seorang pangeran dan inkarnasi dari Dewa Wisnu yang ingin menyelamatkan istrinya Sita dari Raja Raksasa Rawana. Nama kitab ini adalah Ramayana. Kalau Ramayana, tempat gua beli sembako di Indonesia. Di negara Haiti, kami punya agama voodoo. Dan tentu saja ini boneka voodoo bisa menyerang seseorang dari kejauhan. Bisa dibelokkan kayak gini, sakit kepalanya. Bisa dibekokin kayak gini, patahnya. Udah, sama kayak santet kan intinya kayak di Indonesia. Nih, gua juga bisa nih. Rasain nih ilmu gua. Kurasnya. Muntah aku. Keluar duit. Aku kaya. Salah mantra nih kayaknya. Bagi gua dong. Nih, ogah.